Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jelek banget. Kecil kok Bang Imam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashraba safiyal hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashraba safiyal hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashraba safiyal hani ya wahhab ya ghani. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hitha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dilalata ala al khair ibtigha'a mardati wa qurbih wa thawabih wa husnul khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa sanahil aqibah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari yang penuh barakah ini, dengan banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun dan membimbing kita agar tidak seorang pun dari kita waktunya terbuang sia-sia. Buktinya hari ini Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita mengawali hari dengan kebaikan. Allah menuntun kita dan membimbing kita di hari ini untuk mendapatkan keberkahan, untuk mendapatkan peluang ampunan yang insya Allah mudah-mudahan semua datang dengan niatnya masing-masing. Pulang seluruh niat-niatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajatnya semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu bagi yang diantara kita ada yang sedang mengalami kesulitan, semoga kesulitannya Allah berikan kemudahan. Di antara kita ada yang punya hutang piutang, Allah lunasi hutang piutangnya. Ya, di antara kita mudah-mudahan bila mana ada yang punya daripada hajat, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, semoga Allah segerakan ijabah daripada hajat-hajatnya. InsyaAllah amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, nikmat segala puji syukur yang kita semua pusatkan dan tujukan hanya semata kepada Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah mudah-mudahan rasa syukur kita yang tak pernah putus ini juga menyebabkan Allah tidak pernah memutus nikmatnya kepada kita semua. InsyaAllah amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, salah seorang ulama mengingatkan kepada kita bahwa hidup kita adalah kisah bagi orang lain. Hidup kita ini, cerita dari hidup kita adalah kisah yang akan dikisahkan dan dikenang oleh orang lain. Artinya ini menandakan apa? Kita ini nggak hidup sendirian. Mau seperti apapun diri kita, akan selalu ada orang yang mengenang kita dan akan selalu menjadikan hidup kita sebagai kisahnya. Maka semua terpulang kepada kita. Kita ingin meninggalkan jejak kenangan apa? Kenangan manis atau pahit? Kenangan indah atau buruk? Itu terpulang kepada kita. Di antara sekian banyak orang yang sibuk hidupnya cuman ingin mendapatkan hal baik dari orang lain, tetapi dia lupa membuat dirinya memberikan hal baik pada orang lain. Nah, ini kan kebanyakan orang kayak gitu ya. Jadi saat dia hidup apa? Dia sibuk nuntut orang baik. Pengennya orang baik. Pengennya orang manis. Pengennya orang kelihatan bagus. Tetapi dia lupa kalau dirinya juga dilihat.
sikap orang yang Allah berikan kepada kita itu boleh jadi cerminan sikap kita yang kita berikan kepada orang. Jadi kadang-kadang kalau kita suka dapat perlakuan gak baik nih dari orang ke kita, itu kan bisa jadi Allah itu sedang memberikan kita cerminan. Mungkin ada sikap kita yang begitu sama orang. Karena Nabi SAW bersabda, seorang muslim itu cermin bagi muslim lainnya. Maka saat kita melihat ada sikap orang yang tidak baik, mau itu kepada orang lain ataupun terhadap diri kita sendiri, jangan tergesa-gesa menghakiminya. Boleh jadi sikap buruknya itu adalah pesan yang datang dari Allah untuk kita, mengingatkan kita agar jangan sampai ada dari sikap buruknya kita lakukan pada orang lain dalam hidup kita. Maka sekarang kalau misalnya kita melihat ada sikap yang tidak berkenan di hati kita dari sikapnya orang lain, coba sebelum kita marah, sebelum tersinggung, sebelum kita terluka, coba introspeksi diri, barangkali kita pernah melakukan hal serupa, mungkin bukan kepada orang itu, tapi kepada orang lain. Tetapi Allah tegur kita melalui orang tersebut. Wahakala. Dan memang itu mungkin sekali terjadi. Tetapi pesannya apa? Hidup kita juga kenangan orang. Hidup kita kenangan orang. Maka sapaan baik kita akan berkesan di hati orang sepanjang hidupnya. Muka masam kita juga akan berbekas di hati orang semasa sepanjang hidupnya. Setiap kali kita berbuat hal baik, ini akan menjadi kenangan indah bagi hidup kita dan hidup orang yang mengenang kita. Tetapi setiap kali kita berbuat buruk, itu buruk untuk kita dan menjadi kenangan buruk bagi orang lain. Maka setiap kali kita menjalani hidup, jalani hidupmu dengan penuh kebaikan, agar yang tersisa dan yang terkenang selalu kebaikan dari hidupmu. Nah itu dijaga. Masya Allah. Kita mungkin pernah gak ditegur, pernah gak disapa, pernah gak diajak ngomong sama orang, mungkin pernah dapat perlakuan yang tidak kita harap. Tapi apa? Yang penting kuncinya kita ingat-ingat betul. Yang penting kita tetap baik sama orang. Yang penting kita tetap menegur orang. Bayangin, ini semua akhlak siapa? Akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat beliau masuk ke kota Mekah, beliau setelah diusir sebelumnya, bahkan diniatkan ingin dihabisi nyawanya. Tetapi begitu Nabi masuk ke Mekah, sahabat nanya, Rasul, apa yang ingin kau lakukan kepada mereka yang dahulu mengusirmu dari Mekah ini? Apa? Rasulullah bilang, aku tidak berharap apa-apa. Idhabu antumutulaqa, kata Nabi, pergilah kalian semua bebas. Nggak ada sedikit pun harapan Nabi mau bales. Padahal saat itu puncak kejayaan beliau. Jika Nabi ingin membalas, bisa, bukan gak bisa. Tetapi beliau memilihnya jalan apa? Jalan kebaikan, karena beliau tahu kisah ini akan dikenang. Dan hari ini kita bercerita tentang sosok kemuliaan Nabi beserta dengan akhlaknya. Dan ini adalah pelajaran berharga bagi kita, bahwa suatu saat setiap sikap yang kita ambil dari kejadian hidup akan menjadi kenangan orang lain di masa depan, di masa mendatang. Besok anak kita bakal ingat tuh kisah kita. Oh dulu ibu saya pernah kejadian kayak gini, marahnya dia, itu diingat sama anak kita. Marahnya dia tuh diingat tuh. Dan itu bisa menjadi contoh bagi anak-anak kita nanti. Tapi pada saat kita bersikap dalam suatu kejadian, namun kita memilih memaafkan, kita memilih untuk tetap baik, kita memilih untuk tetap berakhlak. Ada orang tidak menegur tapi kita tetap memilih menegur. Apa yang terjadi? Esok anak kita akan mengenang kisahnya. Ibu saya dulu pernah digituin juga sama orang, tapi dia tetap bersikap baik pada orang tersebut. Setidaknya jikalaupun apa yang kita perbuat tidak ditiru,
tapi setidaknya dikenang dalam kemasan yang baik. Orang mengenangnya dengan kemasan yang baik daripada ingatnya tentang sisi buruk dari perbuatan kita semasa hidup. Nasallallahu salama wal afiyah. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Aura-aura Maulid Nabi Muhammad SAW sudah makin kelihatan ya. Wajah-wajah ibu-ibu yang kayaknya semangat 45 gitu ya, mau menyambut bulan Maulid sudah kelihatan juga, Masya Allah. Bukan cuma Ustadzah Aluya dan Ustadzah Nur yang bersemangat bacaannya, tapi jemaahnya juga makin antusias. Masya Allah, hari ini jemaahnya Masya Allah ramai sekali, sampai ke pinggir-pinggir, sampai ke bangunan sebelah, ke Alfa. Semoga Allah berkahi semuanya ya, dan Allah semakin memberkahi umat Nabi Muhammad SAW ya, yang makin cinta sama Nabi makin banyak. Bukan cuma cinta, tapi harapannya makin mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW makin banyak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan itu harapannya. Harapannya kenapa tiap tahun kita mau bikin maulid. Ibu kalau tanya sama saya sama Ustazah Aluya, capek nggak bikin maulid? Ngurusin orang banyak segitu, ada capeknya lah, nggak mungkin nggak ada. Tapi selalu bisikan itu kalau kita lagi berdua ngomong, capek ya Wan, capek itu, kita bilang apa? Kalau nggak inget Nabi kita udah mau nyerah aja. Kalau nggak inget Nabi kita udah mau mundur aja, udah deh. Tapi yang kita ingat selalu ini semua dilakukan untuk Nabi. Yang dilakuin buat Nabi. Harapannya apa? Harapan saya, harapan beliau-beliau ini, Ustadzah Nur, Ustadzah Aluya mau bikin maulid, harapannya apa? Tentu harapan besarnya adalah umat Nabi itu makin bisa mencontoh budi pekerti Nabi. Sehingga ada perubahan dalam hidup kita yang gak sama dari tahun-tahun yang kemarin. Kalau tahun kemarin kita seperti tertinggal jauh dari akhlak Nabi. Pengetahuan kita minim sekali tentang Nabi. Tetapi dengan kita sering menghadirkan diri kita di majelis, sering kita datangi maulid, sering kita duduk-duduk dengan para guru, alhamdulillah pengetahuan kita tentang Nabi semakin bertambah. Ditambah lagi alhamdulillah kita punya hidup makin berubah. Berubah apanya? Akhlaknya, pribadinya. Kalau kemarin kalau ngomong ngedahuluin emosi, makin kesini karena udah dihitung-hitung saya udah maulidan dari tahun berapa ya gitu. Kalau dihitung-hitung sekarang udah bukan ngedepanin emosi, tapi yang dikedepanin akhlak kita, karena kita mengikuti jejak hidup Nabi Muhammad SAW. Kalau kemarin emosinya langsung, kalau sekarang emosinya tertinggal di belakang. Bukankah emosi sudah masih emosi, cuman nggak langsung gitu. Berarti kan ada berkurang, sampai nanti lama-lama kita bisa belajar betul-betul ya, satu sama lain antara kita umat Rasulullah saling bergandeng tangan, saling berkasih sayang, saling menyayangi satu sama lainnya, saling menutupi kekurangan kita satu sama lain. Itu penting tuh, menutupi kekurangan. Jadi karena kan orang kalau nggak punya modal cinta pasti nggak bisa nutupin kekurangan. Karena cuma nama orang yang disayang aja dia bisa nutupin kekurangannya orang yang disayang. Karena ciri-ciri orang nggak sayang kan buka aib. Aibnya dibuka. Makanya kenapa umat Islam harus saling mencintai. Kamu tidak akan dianggap beriman sampai kamu cinta kepada saudaramu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Makna hadis ini apa sih? Berarti kan cinta sama sesama umat Islam itu harus, karena ini tanda menyempurnakan iman. Nah emang ada apa dibalik kalau kita cinta sama saudara kita ini sesama Islam? Karena kalau cinta pasti nggak bakal umbar aib saudaranya, nggak bakal dibuka tuh kekurangan saudaranya, bakal dijagain. Apa yang terjadi kalau saudara sama sesaudara umat Islam sudah tidak mengumbar aib? Maka Islam yang akan kelihatan hanya hal baiknya saja, hal baiknya. Tapi kalau masih suka ngumbar aib, ada yang buruk tentang ini diceritain, ada hal buruk diomongin, dari satu tempat ke satu tempat saling membicarakan aib orang lain. Auzubillah min dzalik. Ini yang seringkali menjadi kelemahan kita selaku umat Islam. Makanya kita belajar, ya Allah kalau hadir maulid minta doa sama Allah.
Bukan cuman pengen dicinta, tapi ya Allah tolong anugerahkan aku rasa cinta. Bukan hanya meminta untuk dicinta, tapi belajarlah untuk mencinta. Karena bila kamu pun mencintai mereka, kamu pun tidak akan mampu merusak harga dan nama baik mereka. Jadi kalau kitanya sudah begitu, insya Allah Allah bakal balas apa? Orang sama kita mah insya Allah sayang semua. Aib-aib kita ditutupin semua insya Allah. Yang penting modalnya apa? Modalnya cinta insya Allah. Jadi emang semuanya mau deket sama Nabi modalnya cinta. Mau selamat di dunia modalnya apa? Modal cinta kepada sesama kaum muslimin insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allah pelihara hati kita semua. Jauhin kita dari benci, dari dengki, dari hasad insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita mau lanjut daripada kitab Al-Hadits Al-Qudsi. Al-Hadits Al-Qudsi dari Imam Al-Ghazali rahimahullah. Insyaallah kita sudah sampai di nasihat 28 ya. 28 nih. Awal berarti ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mau'izatu Tsaminah wal 20. Nasihat ke-28. Yaqulullahu ta'ala Ya ayyuhan nasu kaifa raghibtum fi dunya faniyah zailah wa hayatin munqati'ah. Wahai anak cucu Adam, selanjutnya pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, ya ayyuhan nas, wahai manusia, kaifa raghibtum fid dunya faniyah zailah. Bagaimana mungkin kamu mendambakan dunia yang fana, yang akan hilang? Ngedambain sesuatu yang sifatnya fana dan sifatnya tuh hilang. Apalagi sifatnya dunia, wahaya munqati'ah, kehidupan yang sangat sementara. Artinya ini sifat-sifat dunia. Sifat dunia apa? Fana, hilang, kemudian sementara. Ini diantara sifat-sifat dunia. Kita pahami betul. Allah beri kita peringatan. Kok bisa sih kamu terlalu agresif sama sesuatu yang sifatnya fana dan sifatnya hilang dan sifatnya sementara? Artinya apa? Kamu mau deket sama sesuatu yang sifatnya itu bentaran doang. Kenapa mau sampai mati-matian? Kadang-kadang ustazah ada yang nanya, bingung ustazah antara menyikapi dunia. Gimana kita tahu kalau kita itu tergolong pecinta dunia atau tergolong yang bukan pecinta dunia? Sementara di satu sisi kita juga butuh sama dunia gitu. Karena ada orang bilang begitu. Maka saya kasih analoginya sederhana. Ibu tahu parfum? Tahu minyak wangi? Minyak wangi kalau dipakai di mana? Di luar kan? Di kulit kan? Minyak wangi itu kalau dipakai di luar, di kulit. Kalau kamu pakai minyak wangi di luar, aromanya keluar. Kalau kamu minum minyak wangi? Hah? Apa yang terjadi kalau kamu minum minyak wangi? Wassalam ya. Kalau minum minyak wangi wassalam ente. Wassalam. Kira-kira perumpamaannya seperti ini. Dunia itu selagi dia di luar, dia wangi. Tapi kalau kamu masukin dunia ke dalam, dia mematikanmu. Dia racun bagimu, dia membunuhmu. Cek dunia sudah sejauh mana? Karena kalau dunia di luar dia wangi. Orang yang dunianya di luar wangi, apa artinya? Dia gak cinta sama dunia, gak takut miskin, gak pelit, ngapain capek-capek nyari uang ke sana kemari, tapi dikekepin aja di lemari. Gitu. Dikekepin aja di mana? Di berangkas, atau dikekepin aja di rekening. Buat apa kata dia bilang? Kalau dunianya dipakai, bukan disimpan, minyak wangi disimpan jadi apa?
Lama-lama yang disimpan jadi apek. Betul apa enggak? Walaupun sifat awalnya wangi, disimpan lama-lama jadi apek. Tapi kalau dipakai, beda kan konteksnya. Begitu dunia itu kamu pakai, ada yang pakai untuk infak, ada yang pakai untuk sedekah, ada yang pakai untuk nolong orang, ada yang pakai bantu ngelunasin hutang orang, ada yang pakai dibantu untuk apa? Untuk nyenengin hati siapa? Keluarga, orang tua, misalnya seperti itu. Atau dia pakai dibelanjakan. Dia pakai dibelanjakan, dia beli baju untuk majelis, ya gitu, dia pakai baju buat majelis. Bagus kan beli bajunya buat majelis. Dia beli mau kena buat sholat. Dia bangun rumah. Dia bangun rumah dengan penuh keindahan, tapi tujuannya buat apa? Majelis, nerima tamu, atau mungkin buat nyenengin orang tua, buat pokoknya niatnya baik-baik nih. Ini kalau dunia dipakai wangi. Tapi begitu dunia kamu simpen, apa faedahnya nyimpen wangi doang? Ada orang nyimpen minyak wangi selemari, tapi kalau kita dekat sama dia kagak ada wanginya. Nggak ada wanginya. Tapi kalau ngomong punya koleksi minyak wangi cakep, apa gunanya? Misal kita nemuin ada orang, alhamdulillah, subhanallah, dulu ayah saya pernah bercerita gitu, ayah saya Allahyarhamu dulu pernah cerita gini, dia menyewa satu kontrakan sama orang, dia cerita sama saya, abah bingung, itu orang yang dia sewa tempatnya kaya banget, karena kata abah bilang, abah aja nih nyewa sama dia bayarnya gede, kata dia, tapi heran, abah kalau ketemu dia bajunya itu lagi. Ini berdasarkan pengamatan orang. Kayaknya kalau orang laki udah ngomong menurut dia udah kebangetan. Ya kan gitu. Dia pakai bajunya itu lagi. Bajunya tuh ya Allah sampai kalau dibilang tuh nggak pantas untuk seorang yang menerima kontrakan segitu bajunya begitu. Istilahnya gitu. Karena nggak ada alasan kecuali dia memilih pakai baju begitu karena dia punya apa? Punya bau sedekah di mana-mana. Itu lain cerita. Berarti memilih zuhud dengan tidak banyak memiliki koleksi pakaian karena dia mementingkan ngasih makan perut orang. Itu benar. Lah tapi kalau mentingin ngisi tabungan buat apa? Ini baju nggak diganti-ganti. Hayanya baju jarang ganti, jadi dia punya baju cuma entu lagi, kurang lebih begitu. Dia bilang, duitnya banyak, haji kagak. Ada kan orang begitu? Duitnya banyak, haji kagak. Hatinya nggak terpanggil buat haji, nggak mau haji, belum mau. Punya mobil dari tahun berapa disimpan dong di garasinya bejajar. Bingung nggak sama orang begitu? Nah, orang perumpamaan yang seperti ini nih, ini perumpamaannya apa? Antara dua, mungkin parfum sudah ketelen, mamlu qalbu bimahabbatid dunya, hatinya dipenuhi sama cinta sama dunia, sampai bendanya apanya, maksudnya milih jalan kaki kemana-mana, naik angkot karena nggak mau ngeluarin bensin. Masih agak Bang siapa masih Bang Medit aja kalah ini, Madit kalah ini kalah sama yang begini. Ya, bayangin aja. Tapi ternyata kelompok orang-orang yang seperti ini nggak ada manfaat dari dia memiliki dunianya, wangi aja kagak. Buat apa? Jadi sekiranya gini, kamu mau cari uang, mau cari nafkah, mau punya tabungan, boleh, kuncinya apa? Pakai. Itu dipakai biar wangi.
Ada sedekahnya tuh diinfakin ke orang wangi. Kalau lagi silaturahmi ke rumah orang dibelanjain tuh uang kan, dibawain sesuatu wangi. Yang kita bawa itu wangi. Wangi. Kita mampir ke rumah mertua, orang tua, bawain sesuatu wangi. Tahu nggak? Mampir ke rumah saudara biar kata kita kakaknya. Kita belanjain wangi. Kita mampir ke rumah kakak biar kata kakak mungkin kelihatan si adik yang lebih punya, kakak yang kagak punya. Bawain wangi. Wangi, Bu. Hatta semuanya punya. Kata ini punya, ini punya. Apa kalau udah punya nggak bisa saling memberi? Salah dong pikiran kayak gitu. Hatta semuanya punya, berbagi. Karena yang kamu bagi itu wangi. Tapi yang kamu simpen apa? Betul apa enggak? Hati-hati sampai kamu minum. Minum minyak wangi racun. Mabuk ya. Minum minyak wangi racun. Dunia gitu aja sama dunia. Kamu mau sama dunia. Dunia tuh kalau di luar hiasannya indah. Tapi kalau dia masuk ke dalam bahaya. Hati jadi kotor. Hati jadi gak bersih. Kalau bahasanya minum minyak wanginya yang rusak organ tubuh kita. Kalau sampai ada hubud dunia masuk ke dalam hati kita, yang rusak apa? Hati kita. Hati kita rusak. Hasud ada, benci ada, sombong ada. Kenapa? Karena itu bukan dipakai di luar, tapi disimpan di dalam. Dia minum saking takutnya kehilangan. Nauzubillah min dzalik. Jangan begitu. Jadi dunia itu dipakai wangi dan sampai di luar aja. Makanya kan Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim dan para ulama-ulama lainnya, mereka tuh ngajarin dunia tuh cukup di tangan. Jangan pernah masuk ke hati, jangan pernah masuk ke hati begitu. Karena kalau udah masuk ke hati bahaya. Lihat ada seorang ulama namanya Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini ulama sufi yang sangat terkenal. Tapi dia itu terkenal dengan 3 hal. Dia kalau udah ketemu jihad setahun penuh nggak pulang-pulang jihad. Tahun selanjutnya kalau udah pulang jihad tuh dia ngapain? Sibuk ngurusin haji. Jadi tiap setahunan itu ngurusin orang berangkat haji. Jadi ceritanya dia agent travelnya gitu. Setahun selanjutnya dia sibuk dagang. Dia dagang. Wah, Abdullah bin Mubarak dikenal dia dagang. Nah, ada yang unik nih di sini. Dari cara beliau itu menanggulangi jemaah haji. Orang-orang haji itu kalau ikut rombongan dia, kalau bahasanya ikut rombongan travel dia, kan pada naruh uang nih, naruh uang nih jumlah uangnya. Katakan misalnya kalau bahasa kita 10 juta pada naruh nih. Itu sama dia jalan kan haji. Nyampe di haji itu uangnya sama Sayyidina Abdullah bin Mubarak, itu uangnya sama beliau didagangin, dijualin. Haji selesai, ini punya untung. Semua yang berangkat haji sama dia dipulangin modalnya sama untung-untungnya. Nih, ini kemarin kamu bayar 10 juta, nih untungnya jadi 12 juta. Ini yang ini semua. Jadi orang haji sama dia tadinya ngeluarin duit, pulang bawa duit lagi yang sama. Saya mau nanya, ada gak ya travel kayak gitu ya? Gitu. Aduh. Nah ini kenapa pertanyaannya? Kenapa bisa ada zamannya Sayyidina Abdullah bin Mubarak? Karena Sayyidina Abdullah bin Mubarak menggunakan dunia hanya di luar. Dia punya ahli, punya skill, punya kemampuan. Nama dia totalitas dikerjakan itu skill dan kemampuannya dagang. Tapi bukan untuk ngenyangin diri sendiri gitu. Dia tahu orang yang mau haji ini setengah mati ngumpulin uang. Kan gitu kan? Loh kalau saya bisa pulangin, bahasanya gini, saking cerdasnya dia bisa pulangin masing-masing uangnya orang yang berangkat haji, wah dianya masih punya untung. Dia bisa kembalikan orang dipulangin uang haji aja udah girang, pakai dikasih untung. Nih untung.
Wah, dianya masih punya untung, berarti kan pinter banget. Beliaunya berarti pinter, subhanallah. Nanti kalau udah ketemu 1 tahun selanjutnya sibuk setahunan itu dia dagang, dia bisnis, dia ngelobi orang, dia apa segala macam, subhanallah. Pada dari sini kita bisa lihat orang sufi, orang soleh, kamu mau cari yang gimana aja, mereka itu bukannya memilih pintu rumahnya tuh kagak ada isinya. Punya, bukan nggak punya, tapi mereka nggak pernah jadiin dunia itu di hati mereka. Makanya bahasanya kalau dunia hilang nih, hilang sekejap mata, itu nggak ngurangin sedikit pun rasa syukur mereka sama Allah. Dan nggak mengurangkan semangat mereka sedikit pun untuk mendekatkan dirinya sama Allah. Kadang beda, kita kalau udah sekalinya ada sibuk sama urusan kerjaan dunia, majlis ketinggalan, sholat ketinggalan. Bayangin, semua kebaikan seringkali ketinggalan. Ini yang disebut dunianya bukan di luar, masuk ke dalam. Rusak kita punya hati. Mau punya apa aja tapi masalahnya rusak hati. Buat apa gunanya? Punya minyak wangi, artinya ini minyak wangi yang dijual wanginya. Saya mau tanya, minyak wangi yang dijual wanginya kan? Aromanya kan? Lah gimana dunia itu yang dijual adalah fasilitasnya. Maka pergunakan fasilitasmu. Makanya Rasulullah kan bilang ambil minat dunia yang kamu butuhkan dalam hidupmu. Secukupnya aja kata Rasulullah bilang. Karena emang sifatnya begitu. Karena kalau udah kamu ambilnya lebih, udah. Kalau orang serakah dari piring aja belajar. Serakah, sayang nggak dia dibuang? Sayang. Mau dibagi orang dia sayang. Dia habisin, dipedalin, masuk ke dalam semuanya. Masuk semuanya, ya. Mudarat bahasa kayak gitu istilahnya. Mudarat. Hakadal insan, manusia yang serakah. Semoga Allah jaga kita semua insyaallah. Maka ingat, Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada kita, dunia ini sifatnya enggak kekal. Tapi di sana ada yang kekal, maka di sini Allah katakan fa inna lit-ta'i'ina al-jinan yadkhuluna min abwabiha ats-tsamaniyah fi kulli jannah 70,000 rawdah fi kulli rawdah 70,000 qasrin min al-yaqut wa fi kulli qasrin 70,000 darin min az-zamrud min az-zumrud wa fi kulli darin 70,000 baitin min adh-dhahab al-ahmar fi kulli baitin 70,000 maqsuratin min al-fiddati al-bayda fi kulli maqsuratin 70,000 ma'idah min al-ghubr ala kulli ma'idah 70,000 sahfatin min al-jawahir fi kulli safhatin 70,000 launin min at-ta'am. Artinya sesungguhnya kata Allah bagi yang taat, siapa yang hidupnya di dunia taat sama perintahnya Allah, perintahnya Rasul, menjauhi apa yang dilarang Allah dan apa yang dilarang Rasul, maka bagi mereka itu dapat apa? Surga. Surganya surga yang gimana? Kata Allah Subhanahu wa taala bilang di sini, mereka memasukinya melalui 8 pintu. Berarti kita tahu surga ada berapa pintu? 8. Ada yang disebut dengan babus siang. Nih puasa apa? Orang-orang yang rajin puasa pintunya di situ masuk. Juga lahur rayyan. Atau nama pintunya Rayyan. Orang puasa masuk situ. Ada lagi namanya orang sholat. Ada lagi namanya liman farhas sibyan. Bagi yang suka nyenengin anak kecil. Bahkan yang senengin anak kecil aja punya pintu sendiri di surga. Kalau ketemu anak kecil disenengin, anak kecil, kalau ada sesuatu dikasih, itu punya pintunya sendiri di surga. Ya, pintunya 8. Di dalam setiap surga, di situ ada berapa? Ada 70.000 taman. Kita ke satu taman aja kayak nggak bisa muterin semua. Ini bayangin ada berapa? 70.000 taman. 70.000 taman. Di dalam setiap taman, udah ada 70.000 tamannya.
Di dalam setiap taman ada 70.000 istana dari batu safir. Bayangin, tamannya 70.000. Ini baru ngomongin satu taman. Ada berapa? Ada 70.000 istana. Di dalam setiap istana, ada 70.000 rumah. Rumahnya dari zamrud. Kayak apa tuh? Makanya kalau dibilang satu surga untuk satu pendosa, untuk orang yang paling terakhir masuk surga, ini udah disiksa dulu di neraka, kemudian nama Allah dikeluarin, dicuci, masuk ke surga. Paling terakhir dia masuk surga. Itu kira-kira surganya surga yang mana? Katanya dalam riwayat dibilang surganya dia, si pendosa ini 10 kali lipat luasnya dunia. Besarnya kayak apa? Kayak orang kalau terlalu sampai mati-matian sama dunia, rugi apa enggak? Karena yang Allah janjikan yang kekal ini. Kalau kamu mati-matiannya untuk yang kekal ini baik. Makanya kalau di sini di dunia, untuk mendapatkan pahala kamu harus merasakan letih, merasakan kesulitan, merasakan apa? Pantas. Karena ganjarannya seperti ini. Ganjarannya kayak gini. Dunia aja yang sebegitu menyulitkannya, bagi mereka para pencarinya letih-letih pun diterima. Oke, maaf, kita lihat orang yang memikul barang-barang berat, dipikul olehnya, kesian orang-orang tua ya, kadang-kadang sudah lanjut usia, tapi karena tekanan kebutuhan ekonomi, mereka rela mengangkat, memikul hal yang berat, walaupun itu kadang-kadang sudah di luar batas kemampuan mereka. Fisik mereka sudah nggak kuat. Kita lihat ada kakek-kakek harus mikul jualan sapu lidi, ya, atau mungkin jualan apa, tangannya sudah gemeteran. Tapi itu untuk dunia. Kalau orang untuk dunia bisa sampai segitunya, untuk mereka mencari apa yang bisa mereka sambung dari hidupnya, pantasnya untuk akhirat lebih daripada itu. 70.000 istana, di dalamnya ada 70.000, ada 70.000 rumah dari zamrud. Di setiap rumah ada 70.000 kamar dari emas merah. Jadi rumah punya 70.000 kamar. Kebayang nggak rumahnya segede apa? Kita punya rumah kayaknya 10 kamar aja gede banget kayaknya. Itu bukan rumah, itu kontrakan katanya. Tapi ini 70.000 rumah, di setiap rumahnya, di dalam setiap rumah ada 70.000 kamar. Kamarnya dari emas. Dari setiap kamar ada bilik, ada kamar kecil lagi, 70.000 dari perak putih. Makin gede, makin paham kita, Masya Allah. Dan di dalam setiap bilik itu, setiap ruangan itu ada apa? Di situ ada 70.000 meja makan. Meja makan. Di situ ada meja makan. Ya, warnanya apa? Warnanya kayak warna debu gitu ya. Dan di atas setiap meja makan itu, ya, ada apa? Ada 70.000 baki, hidangan, nampan. Kamu bayangin aja, ada 70.000 nampan, hidangan. Nah, ini dari mana? Nampannya dari permata. Itu kan nampan dari permata. Di dalam nampan itu, di dalam nampannya, kita belum sampai ke hidangannya loh. Di dalam nampannya itu ada 70.000 jenis makanannya. Kira-kira mau nyomot yang mana gitu, mau ngambil yang mana tuh? Kita baru makan ke restoran Padang aja udah bingung. Jadi restoran Padang ya, kita ngelihat menunya paling ujung-ujungnya keambil cuma 2 menu, paling banyak 3, nggak lebih.
nggak lebih. Ini Allah siapin untuk satu orang yang menikmati dalam satu nikmatnya. Satu nikmat, dan di situ ada banyak bilik, ada banyak kamar. Istilahnya ada banyak, artinya setiap tempat disuguhkan semua kenikmatannya tanpa terkecuali, hidangan langsung dari Allah beserta dengan isi-isinya. Ya Allah, kalau kita hari ini ngerasain letih di dunia karena kebaikan, ada capek hati misalnya karena demi mengejar pahala kebaikan, wajar kalau pahalanya begini. Orang hari ini kerja untuk dunia, upah nggak seberapa, mereka rela berjam-jam berdiri. Itu untuk upah yang nggak seberapa. Upah yang hari ini orang kerja demi mendapatnya itu kan berdiri berjam-jam, nggak boleh duduk. Misalnya karyawan-karyawan di pertokoan itu berdiri berjam-jam. Berapa upah yang mereka terima? Nggak seberapa, ibu-ibu. Nggak seberapa. Maka kalau kita mikir untuk dunia kita rela sebegitu letihnya, untuk upah yang tidak seberapa, yang sifatnya akan sirna, lalu coba kita bayangkan untuk sholat, kenapa begitu tergesa-gesa? Untuk duduk di majelis ilmu, kenapa begitu ingin cepat-cepat selesai? Kenapa begitu letih rasanya duduk jika berlama-lama? Kita malu rasanya begitu. Orang-orang hari ini yang bekerja, Masya Allah, bahkan di dunia sosial media sudah 24 jam orang bekerja sekarang. Online, full time. Apa yang mereka cari? Dunia kan? Mereka cari. Lah, kalau untuk dunianya kamu tidak seletih ini, kamu nggak boleh seletih itu untuk akhirat. Malu. Karena nggak setimpal. Untuk dunia yang kamu dapat, itu yang Allah sudah kasih tahu sifatnya. Fania, zailah, wahayah, munqati'ah. Fana, hilang, sementara. Sementara di sana sifatnya baak, kekal. Kekal. Yang upahnya kalau dibilang nggak bisa kita ungkap dengan kata-kata kalau imbalannya sebesar ini. Ini untuk siapa tapi? Lit-ta'iin, untuk yang taat. Untuk mereka yang taat. Masya Allah. Haula kulla maksuratin sab'una alfa saririn minal dhahabil ahmar. Ala kulli sarir sab'una alfa firash minal harir wal istabraq wad dibaj. Haula kulla sarin sab'una alfa nahrin min ma'il haya wal laban wal asal wal khamr. Fi wasta kulla nahrin sab'una alfa launin minat thimar. Bayangin, kita udah sampai ke bilik tadi kan. Ya, dari kamar ada lagi kamar kecil, ada bilik istilahnya. Apa yang terjadi di setiap bilik itu dikelilingi, ya, sekeliling bilik itu dikelilingi apa? 70.000 ranjang dari emas merah. Tadi sudah disediain nampan dan di situ ada kasurnya. Kalau kita hari ini datang ke hotel bintang berapa? Hotel bintang 5, kasur tetap satu. Iya kan? Ya bukan yang kasur sampai berapa biji, mentang-mentang bintang berapa kasurnya jadi banyak. Enggak. Segitu aja standarnya gitu kan. Enggak ada yang lebih gimana-gimana, enggak. Walakin kalau kita bicara tentang pelayanan dari yang Allah akan berikan kepada mereka yang taat, satu bilik itu akan kamu temukan 70.000 kasur, 70.000 ranjang dari emas merah. Dan setiap ranjangnya ya yang didapat ada emas merah. Lalu setiap ranjang ada 70.000 permadani dari sutra. Yani, kamu bahkan otakmu terbatas untuk mengkhayalkan itu aja kamu nggak bisa. Gimana? Kita mau khayalin itu gimana? Bayangin, kasur sudah ini dari ranjangnya dari emas, permadaninya dari sutra. Ada berapa? 70.000. Bayangin aja segede apa tuh kasur. Bayangin aja sebesar apa tuh ranjang. Istilahnya seperti itu. Kemudian
ada istabrak, ada dibaj, istilah dengan nama-nama pernak-pernik surga, ibaratnya gitu, dari pernak-pernik surga. Ditambah apa? Di sekeliling ranjang, dari ranjang yang tadi udah kamu temuin permadani dari sutra, terdapat 70.000 sungai dari air kehidupan. Ada apa? Susu, madu, ada arak. Masya Allah. Jadi itu sungai ada di mana-mana. Kalian nyadar nggak kenapa alam itu identik dengan ketenangan? Dengar suara sungai, air, ya. Liana pusatnya ketenangan memang kan di sana kan. Udah nggak ada lagi, nggak ada kesedihan, nggak ada apa istilahnya di sana. Dan emang dikasih sama Allah setidaknya kurang lebih kenyamanan yang sedikit-sedikit lah rasanya di dunia kamu bisa rasain. Di sana bisa kebayang sungainya depan mata, di sekelilingin ada sungai dari sungai air kehidupan, ada sungai susu, nggak kebayang kita sungai susu. Sungai madu, kebayang kamu sungai madu? Hah? Arak, kebayang? Nggak kebayang gitu. Seapa itu? Dan di tengah-tengah setiap sungai katanya ada 70.000 jenis buah-buahan. Kita kalau mau hitung buah-buahan ada berapa jenis di sini? Ini kan yang punya rumah yang jualan buah. Kita tanya, ada berapa jenis buah yang dijual sama kita, yang kita temukan di dunia? Tidak akan sebanding dengan apa yang akan kamu temukan di sana di akhirat. 70.000 jenis buah-buahan. Ya Allah, kalau kata biasa suka kita dengerin Ustaz Alwi ya baca kisah Isra wal Mi'raj, tiap gigitannya rasanya beda-beda. Gigitan pertama sama gigitan kedua, enakan gigitan kedua. Makin kita gigit makin enak, rasanya terus makin enak, tonnya naik dia. Satu buah itu baru itu sudah dibikin kelepak-kelepak sama rasanya. Mak Nyos mah udah nggak kepake itu kata. Tapi ini untuk siapa? Hadzal litta'in. Balik lagi ya, ini untuk yang taat. Poinnya taat. Fi kulli baitin 70.000 khaymah minal urjuan. Ala kulli firashin hawra minal huril 'ain. Baina yadayha 70.000 wasifa ka'annahunna baydun maknun. Di dalam setiap kamar, ini yang seneng yang dengar orang laki sebetulnya. Di dalam setiap kamar terdapat 70.000 kemah. Ini ada bilik, ada seperti kemah masuk ke dalam. Kain berwarna apa dibilang? Katanya warna ungu. Nah, ini kemahnya ada di mana? Di atas permadani yang tadi sudah kita lihat. Di situ setiap permadani di atas ranjang ada kemah. Duduk para bidadari. Matanya jeli-jeli. Loh, emang bener. Ada bidadari. Matanya jeli, artinya matanya tajam, indah-indah, ya. Di hadapan mereka berdiri 70.000 dayang muda. Satu bidadari. Dikelilingin 70.000 dayang. Nah, gimana itu? Putih, bersih, kayak telur yang disimpan dengan baik. Maksudnya kiasannya tuh putih, bersih, indah. Aduh, benar-benar putih. Tapi ini ciptaan siapa? Allah. Buat siapa disediain? Kalau sampai kiasan, para lelaki yang mampu menahan hawa nafsunya saat dia di dunia, tidak mampu melirik mata kepada wanita yang bukan muhrimnya, gitu. Enggak, dia tundukkan matanya. Makanya kan kalau perempuan kewajibannya nutup, orang laki kewajibannya nunduk. Nggak boleh ngelihat, karena orang laki dimanjakan oleh apa yang dia lihat. Makanya kenapa perempuan di rumah harus cantik, ya. Jadi kalau kamu punya perasaan tidak mau suamimu melihat hal yang lain lebih indah di luar,
Jangan buat dia tidak melihat keindahan di dalam. Istrinya di rumah malah kagak dandan. Dasteran mulu di rumah. Dulu kita ingat ajaran orang tua kita ya, pagi-pagi melek mata, sudah wangi, sudah mandi, sudah rapi, sudah cakep, lipstik dipakai. Kalau zaman sekarang nunggu keluar dulu baru pakai. Ini enggak di rumah. Di rumah sudah terbiasa dengan riasan wajah. Karena memang mata dia mencari keindahan itu. Nah, kalau di rumahnya istilahnya matanya mendapatkan kenikmatan itu, dia sudah tidak terusik dengan keindahan di luar. Nah, kalau di rumahnya dia nggak dapetin itu, pantas ada yang bening dikit lewat, dilihatin sama dia. Nanti udah begitu ngomel-ngomel, bahaya. Makanya punya mata ditutup, kata dia bilang. Punya mata tuh jangan kemana-mana. Sifatnya mereka. Makanya kalau sampai para lelaki di luar sana mampu menjaga mata, menundukkan pandangan, sama dengan dia menahan dirinya dalam kecenderungan hawa nafsu. Hawa nafsunya ditahan sama dia, nggak mudah terpedaya oleh apa yang dilihatnya. Lihat ganjaran yang Allah berikan kepadanya. Kamu cuma tergoda sama satu perempuan. Kalau kamu bisa menghalangi dirimu dari godaan satu perempuan, kamu dapat berapa perempuan? Itu dayangnya 70.000. Ustazah, saya dengar begini, aduh kayaknya cemburu. Masa enak banget tuh dia dapat begitu. Kita kagak dapat. Iya, di sana udah nggak ada perasaan begitu, Bu. Udah nggak ada cemburu, nggak ada. Perempuan dikasih sama Allah kebahagiaan hal yang berbeda. Ya, perempuan nggak sama. Biarin laki-laki dapat kesenangan begitu, karena dia punya PR menahan hawa nafsunya sedemikian rupa di dunia ini. Itu PR-nya orang laki. Perempuan nggak punya PR itu. Perempuan nggak ada PR itu. Walaupun sekarang perempuan juga harus jaga hawa nafsunya. Tetapi yang paling dominan dia yang ditekankan sama Allah di dalam menahan dirinya. Baik, perempuan disuruh nahan, jangan mau nampilin dirinya. Karena perempuan sukanya dilihat. Laki sukanya ngeliat. Nah. Makanya ibu-ibu kalau habis potong rambut diginiin ya. Hah? Dikebas-kebas gitu. Pengen ngarep suami komentar, nggak komentar dia. Ya, dikebas-kebas ya, dikebas-kibas, nggak ngeh juga. Kenapa? Karena sifatnya perempuan maunya dilihat ya. Subhanallah. Dari situ ala ra'si kulli qasrin 70.000 gubbatin fi kulli gubbah 70.000 hadiyah minar rahman ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Di atas puncak setiap istana, tadi kembali ke dasar istana, di sana terdapat 70.000 gubah. Ada gubah. Di dalam setiap gubah ada 70.000 hadiah. Hadiahnya apa? Dari Allah, cuman Allah yang tahu. Sekarang kita nggak tahu. Tapi di dalam kubah itu ada 70.000 hadiah minar rahman. Yang disebut apa? Di situ yang disebut yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Enggak pernah. Itu hadiah khusus Allah berikan kepada mereka, masya Allah. Ini kan sifatnya dunia. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurun 'ain ka'amthali lu'lu'il jazaan bima kanu. Ini ada di surat Waqiah loh, tiap hari kita baca. Kalau baca surat Waqiah kan kita baca. Itu kalau lewatin ayat itu, Allah lagi mengisahkan tentang keadaan orang di surga. Keadaan penghuni surga. Apa katanya? Mereka makan buah-buahan dari yang mereka pilih sesuka hati. Buah-buahan selalu 24 jam. Kalau di sini ada musim. Makanya buah yang nggak ada musimnya buah apa? Buah pisang. Jeruk aja masih ada musimnya. Musim toto jelek, toto pisang begitu aja. Makanya pisang disebut buah surga salah satunya. Karena dia nggak punya musim.
Dia nggak punya musim, selalu ada. Nah, di surga nggak ada musim, buah apapun selalu standby. Dan orang-orang nanti di surga makan buah. Makanya dia bilang makan buah bagus kan? Ya, makan buah. Wa faqihatin mimma yatakhayyarun. Mereka pada makan buah dari yang mereka pilih. Apalagi walahmi thair mimma yashtahun. Mereka makan daging. Daging apa? Daging burung. Sini ada daging. Saya nggak pernah makan daging burung kecuali dari Palembang. Karena belum pernah ada yang kasih juga sih. Dari Palembang sering kasih. Daging dari Palembang saya sering dikasih orang, daging burung khusus memang, burung dara ya, burung dara saya sering makan. Nah, garing apa segala macam enak. Nah itu kalau lagi makan, bayangin, wa nahna fil jannah hakata, kita di surga nanti begini, makan buah burung. Daging burung. Daging burung maksudnya. Salah ngucap aja girang banget ibu. Ya, makan daging burung, makan daging burung. Nah di situ Allah juga sebutin di sekeliling kita ada bidadari, hurun ain. Bidadari matanya jeli-jeli, cantik-cantik maksudnya bilang ya. Ka'amsalil lu'lu'il. Bidadari itu sampai diistilahkan laksana mutiara yang tersimpan baik, cantik banget. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Ini adalah balasan bagi mereka yang telah taat, mengerjakan perintah, menjauhkan larangan, menjauhkan diri dari maksiat. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Ini semua dikasih sama Allah Subhanahu wa taala buat mereka yang hidupnya taat, hidupnya betul-betul mengikuti apa yang Allah perintahkan, balasannya sama Allah dikasih. Nah, ngomongin dari tadi bidadari ada di sekeliling. Kira-kira kita di situ jadi apa? Kita perempuan nih jadi apa? Bidadari dikelilingin bidadari. Kira kita nih jadi apa? Kita ratunya. Kita ratunya di sana. Kan Sayyidatun Nisa, lihat dari hadisnya Rasul tentang mengisahkan tentang ratu-ratu pemimpin wanita surga. Sayyidah Fatimah, Sayyidah Khadijah. Itu disebut kita itu ratu-ratunya. Walaupun di atas ratu ada ratu lagi. Pemimpin seluruh wanita surga itu dipimpin oleh Fatimah, wa Khadijah, wa Asiyah, wa Maryam, dan wa ummahatul mu'minin ajma'in. Mereka semua ya. Abu Banatu Rasulullah, istri-istri Rasul, anak-anak Rasulullah yang lain, mereka para pemimpin-pemimpinnya. Lah kita jadi ratu, orang istananya sendiri-sendiri. Kan istilahnya begitu, kita jadi ratu. Jadi kalau ditanya kita jadi apa, tuh orang laki enak banget ini, kita jadi ratunya. Tanya taatlah sama Allah, ya. La yamutuna fiha wa la yahramun wala yahzanun wala yasumun wala yusallun wala yamradun wala yabulun wala yataghawwatun wa ma hum minha bimukhrajin faman talabaha wa dzakara karamati wa jawari wa ni'mati falyatagarrabu ilayya bisidqi wal istihana bid dunya wal qanaah bil galil. Nah, terakhir di dalam surga mereka tidak pernah mati. Kan beda banget sifatnya sama yang tadi. Yang tadi sementara. Kalau ini enggak pernah mati. Tidak ada pikun, la yahramun, enggak ada pikun, enggak ada lupa ingatan. Dan tidak ada kesedihan. Makanya kan tadi enggak ada tuh cemburu-cemburu di dunia, enggak. Di surga enggak ada. Enggak ada perasaan ganjel ngelihat si ini begini, enggak ada. Di surga semua perasaan itu hilang, enggak ada. Allah enggak kasih. Banyak orang yang bisa nyelamatin dirinya di dunia seperti itu, berarti dia udah ngerasain surga sebelum dia masuk dalam surga. Hatinya bersih. Nah kan Allah bilang ya, di akhirat itu kan yang datang kepada Allah man atallaha biqalbin salim. Gak ada sedih,
nggak perlu puasa, nggak perlu sholat. Jadi kalau di dunia suruh sholat, puasa, tahanin, jalanin. Di sana kamu udah nggak ada lagi yang namanya puasa, nggak ada lagi sholat, nggak ada sakit, sakit gigi, sakit kepala, sakit lutut, sakit perut, sakit semua nggak ada semua rasa sakit. Jadi aduh mau hadir kajian gimana dong, tapi kaki sakit, datang, sabarin. Nanti di surga nggak ada sakit lagi, nggak ada sakit, semuanya dilawan di dunia. Apalagi maaf, tidak ada kencing, tidak ada buang air besar, nggak ada. Kamu nggak bakalan dikeluarin dari dalamnya selama-lamanya. Kalau udah masuk nggak bakal keluar. Itu sifatnya dunia, itu sifatnya surga. Kalau kamu masuk ke dunia ada waktunya kamu keluar. Tapi kalau udah masuk ke surga nggak ada waktunya untuk keluar. Udah di surga selama-lamanya di dalam sana. Itu sifatnya. Barang siapa katanya yang menuntutnya, artinya yang pengen dapetin surga, pengen masuk ke dalam surga, pengen ngerasain nikmatnya surga, dan dia nginget tentang apa ganjaran yang Allah berikan kepada dia dari sekian banyak bidadari-bidadari, nikmat yang Allah kasih. Maka apa kata Allah? Dekatkan dirimu kepadaku. Mau dapat itu semua, dekat sama yang punya. Deketin dirimu kepadaku, kata Allah. Mendekatlah. Mendekatlah kamu kepada Allah dengan jujur. Dan remehkanlah dunia. Jangan pernah anggap dunia berharga. Karena sudah kuberikan kamu bocoran tentang balasan yang akan kuberikan. Ini gak sepadan dengan dunia yang kau kejar-kejar mati-matian. Kata Allah, bersikap jujur, menganggap remeh dunia, serta bersahaja, al-qanaah. Gak usah tamak, cukup aja dengan yang sedikit, merasa cukup dengan yang sedikit. Maka ini pesannya Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang menginginkan untuk masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukin kita semua kelompok orang-orang yang masuk surga bighairi hisab. Ya, itu kan umatnya Nabi sebagian yang masuk surga tanpa hisab. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, biar kita orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita sayangi, minta aja dulu mudah-mudahan Allah catat kita masuk ke dalam surganya tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk saya pribadi dan juga tentunya untuk semua yang hadir, menjadi semangat yang baru, yang menguatkan keimanan kita, yang semakin menambahkan semangat taat kita dan semakin membuat kita sadar untuk menjauhi maksiat. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Allah tuntun kita, Allah jaga kita, Allah pelihara kita semua, amin ya rabbal alamin.